Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janice Marley di Love-nya Janice Marley. Ya, pagi ini karena saya menunggu kerja shift siang, jadi halo guys, kembali lagi. Saya akan menceritakan kisah-kisah para sahabat Nabi sambil menunggu kerja ya guys. Saya akan menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab. Tahu kan? Pasti sudah tahu. Dan Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang paling saya kagumi. Aduh, ampun deh gue mah. Aku bikin ya. Dari keislamannya sampai hijrah, sinar pertama dalam hati Umar radhiyallahu anhu, dari cahaya keimanan yang menyentuh hati Umar radhiyallahu anhu adalah saat dia melihat beberapa perempuan Quraisy yang meninggalkan negeri menuju sebuah negeri yang amat jauh. Itu disebabkan oleh perbuatannya dan perbuatan orang-orang sepertinya. Ini suaranya terlalu ini nggak sih? Salah, aing. Kok kenapa? Hati Umar radhiyallahu anhu terasa hancur dan hati kecilnya mencaci dirinya sendiri hingga dia meratapi perempuan-perempuan itu. Bahkan dia mengatakan perkataan indah yang belum pernah diinginkan ataupun didengar oleh mereka dari orang sepertinya. Ummu Abdillah bin Hantamah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami ingin hijrah ke Habasyah, Umar datang dan terus berjalan hingga berada di hadapanku. Sebelumnya, kami biasa menerima bencana, menerima siksaan, dan sikap kasar darinya. Namun, pada saat itu dia bersikap lain. Seraya bertanya kepadaku, "Ya Ummu Abdillah, kalian akan pergi?" Aku menjawab, "Ya, kami akan keluar menuju bumi Allah. Kalian telah menyakiti dan menyiksa kami sehingga Allah memberi jalan keluar untuk kami." Umar balas menjawab, "Semoga Allah menemani kalian." Saat itu aku melihat kelembutan yang selama ini belum pernah aku lihat darinya. Ketika Amir bin Robi'ah datang, sedangkan Umar telah pergi karena harus menyelesaikan urusannya. Aku pun menceritakan kejadian tersebut kepada Amir. Amir pun memberikan komentar, "Sepertinya engkau ingin Umar masuk Islam." Aku menjawab, "Iya." Dia berkata lagi, "Dia tidak akan masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab itu masuk Islam terlebih dahulu." Lucu. Umar radhiyallahu anhu berusaha membunuh Rasulullah. Suatu hari, orang-orang Quraisy berkumpul dan bermusyawarah untuk menentukan siapa yang akan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan diri, "Biar aku saja yang melakukannya." Orang-orang pun menimpali, "Baiklah, engkau cocok melakukannya." Pada suatu hari yang sangat panas, Umar radhiyallahu anhu pun keluar
seraya menghunus pedangnya untuk mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beberapa sahabatnya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, dan Hamzah radhiyallahu anhu. Mereka itu yang masih tetap tinggal bersama Rasulullah di Mekah dan tidak ikut hijrah ke Habasyah. Orang-orang Quraisy menginformasikan bahwa Rasulullah SAW ada berada di sana, dan para sahabatnya biasa berkumpul di rumah Al-Arqam radhiyallahu anhu di bawah Bukit Syafa. Di tengah perjalanan, Nuaim bin Abdullah An-Nahman radhiyallahu anhu berpapasan dengan Umar radhiyallahu anhu dan langsung bertanya, "Ya Umar, engkau hendak pergi kemana?" Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku sedang mencari orang sesat yang telah mengganggu ketenangan kaum Quraisy, membodohi mimpi-mimpi mereka, menghina agama mereka, dan mencaci Tuhan-Tuhan mereka. Oleh karena itu, aku ingin membunuhnya." Nuaim radhiyallahu anhu balas berkata, "Umar, alangkah buruknya langkahmu ini. Nafsumu telah mengalahkan dirimu. Engkau terlalu berlebihan dan ingin menghancurkan Bani Adi. Apa engkau kira Bani Abdul Manaf akan membiarkanmu berjalan di muka bumi jika sampai engkau berhasil membunuh Muhammad?" Sallallahu alaihi wasallam. Keduanya bertengkar sambil suara mereka meninggi. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku merasa engkau telah memihaknya. Kalau sampai aku mengetahuinya, niscaya engkaulah orang pertama yang akan kubunuh." Ketika melihat Umar radhiyallahu anhu tetap pada pendiriannya, Nuaim radhiyallahu anhu pun berkata, "Aku memberitahumu bahwa keluargamu dan keluarga iparmu sendiri telah masuk Islam dan mereka telah meninggalkanmu. Kesesatanmu itu tidak bisa mencegah semua itu terjadi." Ketika mendengar perkataan Nuaiman radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu langsung balik bertanya, "Siapa saja?" Nuaim segera menjawab, "Adik iparmu, sepupu, dan adik perempuanmu." Jadi semuanya udah masuk Islam ya guys. Terus akhirnya Umar radhiyallahu anhu mendobrak rumah adiknya. Ketika mendengar adik serta iparnya telah masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu sangat marah lalu segera pergi ke rumah adiknya. Ketika Umar radhiyallahu anhu mengetuk pintu, keduanya bertanya, "Siapa?" Umar menjawab, "Ibnu Al-Khattab," katanya gitu ya kan. Saat itu keduanya sedang membaca sebuah kitab yang ada di tangan mereka. Ketika mendengar suara Umar, keduanya segera berdiri dan bersembunyi. Keduanya juga sudah tidak ingat lagi dengan lembaran yang sedang dipegangnya pada waktu itu. Selanjutnya, ketika melihat Umar, adiknya segera menatap niat jahat pada wajah kakaknya sehingga dia pun menyembunyikan lembaran-lembaran yang selalu dipegangnya di bawah pahanya. Mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan, Umar bertanya seraya menyelidiki, "Apa suara bisik-bisik yang aku dengar tadi?" Memang, sebelum kedatangan Umar, keduanya sedang membaca surat Toha. Dengan berkelit, keduanya menjawab, "Sekedar perbincangan di antara kami saja." Umar lanjut berkata, "Mudah-mudahan kalian benar." Iparnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar, Umar lanjut berkata, "Mudah-mudahan kalian benar." Iparnya memberanikan diri untuk bertanya kepada Umar, "Umar, bagaimana menurutmu jika kebenaran ada pada agama selain agamamu?" Dengan serta-merta Umar menerjang iparnya, Sa'id radhiyallahu anhu, dan langsung memukul rahangnya. Dalam waktu singkat, keduanya terlibat dalam adu gulat. Namun Umar sangat kuat sehingga mampu menjatuhkan Sa'id dengan mudah lalu menindih dan duduk di atas dadanya.
Pada saat itulah adiknya datang membela suaminya dengan mendorong tubuh Umar dari tubuh suaminya sehingga sontak saja Umar menamparnya. Karena kerasnya tamparan itu, wajah adiknya berdarah dan dia pun berkata, "Wahai musuh Allah, apakah engkau akan memukulku karena aku mengesah? Apakah karena engkau mengesahkan Allah? Karena aku mengesahkan Allah," katanya kan. Umar menjawab, "Ya," katanya gitu. Adiknya berkata, "Kalau engkau mau melakukannya, lakukanlah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah." Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sayang sekali kami berdua telah masuk Islam. Ketika mendengarnya, Umar menyesal dan segera berdiri dari dada iparnya lalu duduk di tanah dan berkata, "Berikanlah kepadaku lembarannya yang ada pada kalian dan bacakanlah." Adiknya berkata, "Aku tidak mau." Umar lanjut berkata, "Celaka kau, apa yang aku katakan itu berasal dari hatiku. Berikan lembaran itu padaku. Aku mau melihatnya. Aku berjanji aku tidak akan mengkhianatimu, sehingga engkau bisa menyimpannya dimanapun kau mau." Adiknya segera menjawab, "Engkau itu kotor, sedangkan tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Bangunlah dan cucilah mukamu atau berwuduklah." Umar pun keluar untuk mencuci muka. Tidak lama kemudian, dia kembali. Setelah itu, adiknya menyerahkan lembaran yang dipegangnya. Yang di dalamnya itu ada surat At-Toha dan beberapa surat lainnya. Umar melihat kalimat pertama yang tertulis dalam lembaran itu, yaitu kalimat Bismillahirrohmanirrohim. Ketika melihat kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, dia pun ikut mengucapkannya. Setelah itu, dia meletakkan lembaran itu dari tangannya. Tidak beberapa lama kemudian, dia bisa menguasai dirinya, lalu mengambil lembaran itu. Dalam lembaran itu tertulis firman Allah yang berbunyi, "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, Nabi Muhammad SAW, supaya engkau menjadi susah. Kami tidak menurunkannya kecuali sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Al-Quran diturunkan dari Allah, yang telah menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Dialah Allah yang Maha Pengasih dan bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Jika engkau mengeraskan ucapanmu, sesungguhnya dia mengetahui ucapan yang rahasia dan yang lebih tersembunyi darinya. Allah tidak ada Tuhan selain dia, miliknya lah nama-nama yang terbaik." At-Toha 1-8. Ayat-ayat tersebut terasa bergemuruh di dalam dada Umar. Umar berkata, "Apakah dari ayat-ayat seperti ini orang-orang Quraisy lari?" Kemudian Umar melanjutkan bacaannya, dan ketika sampai pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Oleh karena itu, sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Aku hampir benar-benar menyembunyikannya. Kedatangan itu yang dimaksud, agar setiap jiwa dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan." Jadi janganlah dipalingkan darinya iman pada hari kiamat oleh orang yang tidak beriman padanya dan mengikuti hawa nafsunya sehingga engkau binasa. Toha 14-16. Setelah membaca ayat tersebut, Umar segera berkomentar, "Sudah sepantasnya orang yang mengatakan hal ini tidak menyekutukan Tuhannya dengan yang lain, bahwa aku untuk menemui Muhammad." Umar bilang begitu ya. Nah, ketika mendengar permintaan Umar untuk dapat dipertemukan dengan Rasulullah, Khabbab radhiyallahu anhu yang sebelumnya hanya bersembunyi segera keluar dan berkata, "Wahai Umar, bergembiralah. Aku berharap doa Rasulullah untukmu pada hari Senin dikabulkan." Beliau berdoa, "Ya Allah,
muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau sukai untuk masuk Islam, yaitu Abu Jahal, Amir bin Hisham, atau Umar bin Khattab. Umar berkata, tunjukkanlah tempat Rasulullah. Ketika mengetahui tulusnya niat Umar, mereka berkata, tempatnya berada di bawah Bukit Safa. Umar pun segera mengambil pedang dan menghunusnya lalu bergerak menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bersama sahabatnya dia memukul pintu. Ketika mendengar suara Umar, para sahabat takut dan tidak ada seorang pun yang berani membukakan pintu untuknya, karena mengetahui betapa keras sikapnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat sikap mereka, Hamzah radhiyallahu anhu pun bertanya-tanya, kenapa kalian? Para sahabat menjawab, Umar bin Khattab datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang siapa nih? Bung Adios. Bung Adios bukan nih, buka live. Bang Abu Isa, selamat pagi. Terus Hamzah langsung balas bertanya, Umar bin Khattab, bukakan pintunya untuknya. Jika Allah menghendaki kebaikan untuknya, dia akan masuk Islam. Jika tidak, membunuhnya amat mudah bagi kita. Para sahabat pun segera membukakan pintu untuk Umar saat itu. Pada saat itu yang bersamaan, Hamzah dan seorang lainnya memegang lengan Umar dan membawanya ke hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah segera berkata, bawa dia padaku. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam segera bangkit lalu mengambil pembatas dan mengumpulkan selendangnya. Beliau menarik Umar dengan kuat seraya bertanya, Ya Ibnu Al-Khattab, apa maksud kedatanganmu? Aku tidak melihatmu berhenti dari sikap kasarmu sampai Allah memberikan bencana untukmu. Umar balas menjawab, Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah, Rasulnya, dan apa yang dibawa dari Allah. Waduh. Mendengar perkataan Umar tersebut, Rasulullah SAW langsung bertakbir. Para sahabat yang ada di rumah itu mengetahui bahwa Umar telah masuk Islam, sehingga dengan serta-merta mereka berhamburan dari tempat mereka berada. Dalam diri mereka ada kebanggaan saat Umar masuk Islam, ditambah juga dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka menyadari bahwa keduanya akan melindungi Rasulullah, dan bersama keduanya mereka akan disegani musuh. Kak Mel, tunjukkan pesonamu. Saat Umar radhiyallahu anhu diberi gelar Al-Faruq. Bang Al-Faruq. Umar radhiyallahu anhu masuk Islam dengan keinginannya yang tidak terbatas. Dia berbuat semaksimal mungkin untuk membela Islam sebagaimana sebelumnya, yaitu ketika dia juga memeranginya. Dulu memeranginya. Dia memerangi Islam juga dengan semaksimal mungkin. Seperti ucapan yang berbunyi, Ya Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran, baik ketika wafat ataupun mati? Ketika wafat maupun hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, kalian dalam kebenaran, baik ketika wafat ataupun hidup. Umar bertanya lagi, lalu kenapa kita bersembunyi? Kita harus keluar. Pada saat yang bersamaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memandang memang sudah waktunya untuk berdakwah Islam secara terang-terangan. Adapun tuntutan dakwah itu kian kuat dan mampu mempertahankan diri. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dengan dua barisan, yaitu satu barisan diisi oleh Umar dan satunya lagi oleh Hamzah. Mereka memiliki kekuatan sebagaimana kuatnya alat penggiling. Mereka tiba di Masjidil Haram dan memasukinya. Setelah berada di dalam masjid, orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah, sehingga merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Pada saat itulah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Umar sebuah gelar, yaitu Al-Faruq.
Umar memberitahu orang-orang Quraisy tentang keislamannya. Ketika masuk Islam, Umar ingin seluruh dunia mengetahui keislamannya, apapun gangguan yang akan dia alami dengan pengakuannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, ketika Umar masuk Islam, orang-orang Quraisy belum mengetahui tentang keislamannya. Umar bertanya, siapakah di antara penduduk Mekah yang paling pandai menyampaikan berita? Dikatakan kepadanya Jamil bin Mamar al-Jumahi. Setelah mendapatkan nama, Umar dan aku segera mencari orang yang dimaksud. Aku mengikutinya dari belakang dan memperhatikan apa yang dia perbuat. Saat itu aku masih kecil, tetapi dapat mengetahui dengan baik apa yang aku lihat dan aku dengar. Beberapa saat kemudian, Umar berhasil menemui Jamil dan langsung berkata, "Aku telah masuk Islam." Nah, saat itu Jamil tidak menjawab satu kalimat pun sampai dia berdiri dan menarik selendangnya. Umar pun mengikutinya dan aku mengikuti ayahku. Sampai tiba di pintu Masjid Jamil, segera berteriak dengan suara lantang, "Wahai orang Quraisy!" Pada saat itu mereka sedang berada di tempat perkumpulan mereka di sekitar Ka'bah. "Ketahuilah, Umar bin Khattab telah masuk agama Syafi'ah." Dari arah belakang, Umar segera menimpali. "Dia dusta! Aku telah masuk Islam." Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu, orang-orang segera menyerbu Umar dan Umar langsung melompat ke arah Utbah bin Rabi'ah lalu membanting dan memukulnya. Selanjutnya, Umar mencolokkan dua jarinya ke kedua mata Utbah. Sontak saja Utbah berteriak, "Wah, sakit kan?" Gara-gara dicolok. Kemudian orang-orang segera mengerumuninya. Setelah dikeroyok seperti itu, Umar segera berdiri dan tidak membiarkan seorang pun mendekat, kecuali dia menaiki orang yang mendekatinya hingga orang-orang mundur darinya. Setelah itu, tukang berantem Umar mendatangi tempat-tempat yang dahulu biasa dihadiri ketika masih kafir, terus lalu menyatakan keislamannya di sana. Umar radhiyallahu anhu terus memerangi mereka sampai matahari bertengger di atas kepala mereka, hingga akhirnya Umar kelelahan lalu duduk dan kini orang-orang berdiri di atas kepalanya. Aduh ya Allah. Nah, pada saat itulah Umar berkata, "Lakukan apa yang kalian ingin lakukan. Seandainya kami ada 300 orang, kalian akan mengalahkan kami atau kami yang akan mengalahkan kalian." Tiba-tiba seorang laki-laki dengan memakai pakaian sutra dan baju berhias datang lalu berkata, "Ada apa dengan kalian?" Orang-orang menjawab, "Ibnu Al-Khattab telah memeluk agama Syafi'ah," kata dia bilang gitu kan. Nah, terus orang itu balik bertanya, "Lalu kenapa?" katanya. "Seseorang memilih agama untuk dirinya sendiri. Apakah kalian pikir Bani Adi..." Apakah kalian pikir Bani Adi menyerahkan teman mereka kepada kalian secara cuma-cuma? Setelah ditanya seperti itu, orang-orang yang ada di tempat itu seperti pergi ya, seperti pakaian yang bersingkap. Selanjutnya, ketika berada di Madinah, aku bertanya kepada ayahku, "Ayah, siapa laki-laki yang membebaskanmu dari orang-orang Quraisy dahulu?" Umar menjawab, "Anakku, dia adalah Al-Ash bin Wa'il Ash-Shahmi." Ketika ia ingin berhijrah nih ceritanya, Umar bin Khattab memberitahu Ayyashi bin Abi Rabi'ah radhiyallahu anhu dan Hisham bin Al-Ash radhiyallahu anhu tentang niatnya itu. Mereka sepakat untuk pergi bersama dan
dan berkumpul di perkampungan Bani Khibar, sekitar 10 mil dari Mekah ya. Dan barang siapa terlambat dari waktu yang ditentukan, maka dia akan ditinggal dari rombongan dan memulai perjalanan. Pada waktu yang ditentukan, hanya Umar dan Ayyash yang datang, sedangkan Hisham bertahan di Mekah dan keyakinan agamanya mengalami cobaan. Akhirnya mereka hanya berjalan berdua hingga sampai di daerah Kuba. Di daerah tersebut, mereka singgah sebentar ke rumah Rifa'ah bin Abdul Mudzir radhiyallahu anhu. Saat singgah itulah Abu Jahal dan saudaranya bernama Harith menyusul mereka berdua dan berkata kepada Ayas, "Ibumu bernazar bahwa dia tidak akan mau bernaung dan tidak akan meminyaki rambutnya sampai dia melihatmu." Mendapat berita seperti itu, Ayas meminta pendapat Umar. Umar pun menjawabnya, "Keduanya hanya ingin agar engkau keluar dari agamamu, maka berhati-hatilah dari keduanya dan janganlah pergi. Ketahuilah juga, kalau saja kutu rambut sampai menyakiti ibumu, pada akhirnya dia juga akan meminyaki rambutnya dan menyisirnya." Saya seringkali melakukan olahraga dan Kemudian Ayasa menjawab, "Di Mekah sana aku memiliki sejumlah harta, barangkali aku bisa membawanya untuk dijadikan tambahan kekuatan kaum muslimin. Dengan begitu juga, aku dapat membatalkan sumpah ibuku." Umar menimpali, "Engkau mengetahui bahwa aku termasuk orang-orang Quraisy yang paling kaya. Aku akan memberikan setengah hartaku, asal engkau tidak pergi bersama mereka berdua." Meski telah dibujuk sedemikian rupa, Ayas tetap menolak dan tetap ingin pergi bersama mereka. Ketika Ayas menolak tawarannya, Umar lanjut berkata, "Jika memang engkau berniat untuk tetap pergi, ambillah untaku ini. Dia unta yang bagus dan jinak. Tunggangilah selalu. Jika engkau ragu terhadap mereka, selamatkan dirimu segera." Selanjutnya, ketika mereka telah tiba di Jadnan, sebuah gunung sekitar 12 mil dari Mekah, Abu Jahal berkata, "Saudaraku, untaku ini sudah sangat lelah. Bolehkah aku membonceng untamu?" Ayas menjawab boleh. Abu Jahal pun menurunkan untanya dan dua orang yang lain juga melakukan hal yang sama agar Abu Jahal bisa menaiki unta Ayas. Ketika ketiganya telah sama-sama berada di atas tanah, dua orang kafir, Abu Jahal dan Harits, mengikat Ayas dan langsung membawanya ke Mekah. Setibanya di Mekah, keduanya berseru, "Wahai penduduk Mekah, cara seperti inilah yang harus kalian lakukan kepada orang-orang bodoh kalian." Selanjutnya, mereka mengurung Ayas. Oh, di penjara. Abdullah bin Abbas berkata, "Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, setauku hampir semua muhajirin yang berhijrah melakukan secara sembunyi-sembunyi, kecuali Umar. Ketika berniat untuk hijrah, dia menggantungkan pedangnya, merenggangkan busurnya, dan memegang beberapa anak panah di tangannya, serta mengangkat tongkatnya seraya berjalan menuju Ka'bah. Pada saat itu, orang-orang Quraisy sedang berada di halaman Ka'bah. Berikutnya, Umar melakukan tawaf 7 kali putaran dengan tenang. Setelah itu, dia mendatangi makam Ibrahim, sholat dengan tenang, lalu berdiri di hadapan berkumpul orang-orang, di hadapan perkumpulan orang-orang. Satu persatu seraya berkata, "Alangkah buruknya, Allah tidak membenci kecuali hidung-hidung ini." Siapa yang ingin ibunya sedih, anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi janda, maka temuilah aku di balik lembah ini. Ali lanjut berkata, "Tidak ada satu orang pun yang mengikutinya kecuali orang-orang miskin." Umar pun mengajari dan membimbing mereka. Dia melakukannya karena Allah.
Dari Ali Bara bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, sahabat Nabi yang pertama kali mendatangi kami adalah Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummu Maktum. Mereka berdua mengajari kami Al-Quran. Amar bin Al-Sya'ad datang setelahnya. Tidak lagi kemudian, giliran Umar bin Khattab datang bersama 20 orang, lalu Rasulullah datang. Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah begitu gembira seperti saat kedatangan Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu aku membaca, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Umar pun berkomentar, sumpah itu pasti benar. Kemudian Umar turun dari keledainya, bersandar di dinding, menoleh lalu kembali ke rumah dan sakit selama sebulan. Orang-orang menjenguknya dan mereka tidak mengetahui apa yang membuatnya sakit. Karena pemahaman Umar yang mendalam dan besarnya penguasaan terhadap maksud-maksud Al-Quran, dalam beberapa kejadian Al-Quran turun sesuai dengan pendapatnya. Umar berkata, aku memiliki kesamaan pandangan dengan Allah dalam 3 peristiwa, atau Allah memberiku kesamaan pendapat dalam 3 peristiwa. Aku pernah berkata, ya Rasulullah, seandainya kita jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, aku juga pernah berkata, ya Rasulullah, orang baik dan jahat mendatangimu. Seandainya engkau perintahkan para mukminin untuk memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Umar juga berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah mencela beberapa istrinya. Aku mendatangi mereka dan berkata, tahanlah diri kalian, atau Allah akan mengganti kalian dengan istri yang lebih baik untuk Rasul. Karena perkataan tegasku, salah seorang istri Rasulullah ada yang mendatangiku seraya berkata, Umar, kenapa Rasulullah tidak menasihati istri-istrinya sendiri sampai-sampai engkau yang harus menasihati mereka? Kemudian turunlah firman Allah yang berbunyi, jika dia, Nabi, mencerai kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya istri-istri yang lebih baik daripadamu, yaitu yang berserah diri, beriman, taat, dan bertobat, beribadah, dan berpuasa, baik yang janda maupun yang perawan. Sesuai dari Abu Maisarah radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Umar sangat ingin minuman keras diharamkan. Dia berkata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang minuman keras, karena minuman keras itu dapat menghilangkan harta dan akal. Oleh karena itu, turunlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Rasulullah pun memanggil Umar lalu membacakan ayat ini. Umar kembali berkata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang minuman keras ini lebih detail lagi. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat An-Nisa yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan engkau dalam keadaan mabuk sampai engkau sadar akan apa yang engkau ucapkan. Setelah turunnya ayat ini, Rasulullah memanggil Umar dan membacakan ayat ini, tetapi Umar masih berkata, ya Allah, jelaskanlah kepada kami tentang minuman keras ini lebih detail lagi. Kemudian turunlah firman Allah dalam surat Al-Maidah yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Oleh karena itu, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar engkau beruntung. Sesungguhnya, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangimu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat.
Dengan demikian, tidakkah engkau mau berhenti? Al-Maidah 90-91. Rasulullah kembali memanggil Umar dan membacakan ayat ini. Ketika mendengarnya, Umar berkata, "Sudah cukup ya Allah." Cie, keren banget ya. Ih, bagus banget tuh ya. Orang-orang yang hidup di zamannya Rasulullah bisa ngomong sama Allah. Suatu ketika Rasulullah SAW mengutus seorang anak kecil dari kalangan Ansor untuk menemui Umar bin Khattab saat menjelang waktu zuhur. Setelah tiba di depan rumah Umar, anak tersebut langsung masuk saja memanggilnya. Padahal pada saat itu Umar sedang tidur dan beberapa bagian tubuhnya tersingkap. Sontak saja Umar berkata, "Ya Allah, haramkanlah para tamu untuk masuk ke dalam rumah pada waktu kami sedang tertidur." Dalam riwayat lain, Umar berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin jika Allah memerintahkan kita dan melarang kita dalam hal meminta izin memasuki rumah. Lalu turunlah firman Allah yang berbunyi, yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-Mu sahaya laki-laki dan perempuan yang Engkau miliki dan orang-orang yang belum balik dewasa di antaramu meminta izin kepadamu 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika engkau menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Oh, berarti banyak hukum-hukum yang Allah kabulkan juga ya permintaan dari Umar. Umar berkata, ketika Abdullah bin Ubay wafat, Rasulullah SAW dipanggil untuk mensolatinya, dan beliau bersedia untuk menyolatinya. Ketika beliau sedang berdiri dan akan sholat, aku berusaha pindah hingga tiba di hadapannya. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, bukankah Abdullah bin Ubay pada hari ini mengatakan demikian, sedangkan pada hari itu mengatakan lainnya? Aku menghitung hari-hari yang jahat." Rasulullah hanya tersenyum hingga aku menjadi terlalu banyak bicara. Beliau bersabda, "Sudahlah Umar, aku diberikan pilihan maka aku pun memilih." Dikatakan kepadaku dalam surat At-Taubah 80, sama saja engkau Nabi Muhammad memohon ampun bagi mereka atau tidak memohon ampun bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Jika saja aku mengetahui apabila aku beristighfar untuknya lebih dari 70 kali dan Allah akan mengampuninya, niscaya aku akan melakukannya. Rasulullah mensolatinya dan menghantarkan jenazahnya sampai kubur lalu pulang. Aku sangat heran dengan keberanianku kepada Rasulullah. Padahal Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, meskipun hal tersebut adalah masalah yang sepele, sampai turunlah 2 ayat yang berbunyi di surat At-Taubah 84, "Janganlah engkau, Nabi Muhammad, melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri berdoa di atas kuburnya." Oh, berarti orang munafik itu nggak boleh disolatin ya? Waduh, serem banget ya. Setelah ayat ini turun, Rasulullah tidak lagi mensolati orang munafik dan tidak menghantarkan jenazah mereka sampai kubur hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Oh, berarti orang munafik nggak boleh disolatin. Ih, serem kali. Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai beberapa ayat. Pada kesempatan lain, dia mendengarkan sahabat yang sedang meminta penjelasan dari Rasulullah mengenai sejumlah ayat. Penjelasan-penjelasan Rasul tersebut dia hafalkan baik-baik hingga siap dihafalkan kepada para penuntut ilmu.
dari Ya'al bin Umayyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, suatu ketika aku bertanya kepada Umar bin Khattab seraya membaca firman-Nya, oleh karena itu tidak dosa bagimu untuk mengkosor salat jika engkau takut diserang orang-orang yang kufur. An-Nisa 101. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberi keamanan kepada orang-orang? Umar berkata kepadaku, aku kagum dengan pertanyaan itu. Aku akan menanyakannya kepada Rasulullah. Beliau menjawab, itu adalah sedekah Allah untuk kalian, maka terimalah sedekahnya. Oh, oke guys, sampai di sini dulu. Mungkin nggak tahu deh, udah setengah jam atau bukan, tapi saya mau melanjut kerja. Terima kasih sudah mendengar cerita tentang Umar bin Khattab yang sangat sahabat Rasulullah yang sangat mulia ini. Ya, demikianlah penggalan kisah teladan Khulafaur Rasyidin yang sangat berbeda dengan kondisi-kondisi saat ini ya. Seperti korupsi, kolusi, nepotisme itu menjalar ke berbagai sektor pada zaman sekarang. Padahal Islam telah menyuguhkan protokol kepemimpinan yang sempurna dan dilengkapi dengan keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang uswatun hasanah dan khulafatur rasyidin. Yang saya ceritakan menghadirkan kisah khulafatur rasyidin sejak mereka belum memeluk Islam, kehidupan mereka bersama Rasulullah, ya, kehidupan bersama Rasulullah, terus masa kepemimpinan mereka setelah Rasulullah wafat. Sehingga mereka sampai mereka pun juga wafat. Syekh Ahmad Abdul Tahtawi mengajak kita untuk mengenal dan memahami kisah para pemimpin terbaik Islam setelah Rasulullah. Ya, yang saya ceritakan ini menjelaskan secara runut dan komprehensif dengan rujukan yang otoritatif dan dapat dipercaya. Ya, inilah mereka: Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, dan lain-lain. Ya, mari menjadi bagian dari barisan umat Islam yang pandai memanen warisan terbaik, ya, dari ilmunya dan keteladanan para salafus sahih melalui cerita-cerita para sahabat Nabi. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys. Love you.